Moral berasal dari kata mores dalam bahasa Latin yang artinya adat istiadat, kebiasaan, watak, tabiat, yang artinya kemudian berkembang menjadi penilaian baik atau buruk atas suatu tindakan manusia. Contoh paling sederhananya adalah saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, kalau kamu pernah melihat atau bahkan menjadi korban atau pelaku bullying pada masa sekolah, perbuatan tersebut adalah hal yang melanggar moral. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Disebut melanggar moral karena pelaku tidak menghormati dan menghargai keberadaan korban sebagai manusia. Yang pertama, kontak fisik langsung seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, serta merusak barang milik orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung seperti tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, mengintimidasi, memaki, memfitnah, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan dan mengancam. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan hingga retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, serta mengirim surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying seperti pencemaran nama baik lewat media sosial atau mengirimkan rekaman video intimidasi. Yang keenam, pelecehan seksual seperti mengirimkan gambar porno atau menggoda hingga menyentuh orang lain. Hingga saat ini, kasus bullying masih marak terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut data Program for International Students Assessment atau PISA, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam kasus bullying. Mari kita lihat kasus-kasus berikut ini. Pada tahun 2020, MS yang merupakan siswa SMP Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur, mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Bidang Pendidikan, Retno Listiarti, mengatakan dari aduan yang diterima, bentuk perundungan yang dilakukan berupa korban diangkat bersama-sama, kemudian dijatuhkan di masjid, selanjutnya diduduki dan diinjak tangannya. Akibatnya, jari tengah korban mengalami luka lebam hingga harus diamputasi karena sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. MS dirawat di Rumah Sakit Umum Lavalet, Kota Malang, Jawa Timur. Kita tahu bahwa siswa SMP ini mengalami cedera di bagian tangan kanannya dan harus mengalami amputasi jari tangan. Lalu bagaimana kondisinya saat ini pasca operasi? Ya, Juno dan juga saudara, pasca operasi jari tengah di tangan bagian kanan, tepatnya 2 ruas jari harus diamputasi. Korban tentu saja mengalami syok berat dan menangis. Dan jika bisa saya ceritakan, korban ini sendiri, kasus ini terjadi pada pertengahan Januari lalu. Kemudian setelah terungkap, korban ini menjalani perawatan hampir 2 pekan di rumah sakit hingga akhirnya menjalani amputasi. Ada pembatasan untuk menjenguk korban tentu saja, dan korban juga akhirnya dipindah ke ruang isolasi. Dan selama di ruang isolasi ini hanya boleh keluarga begitu yang berada di sekitar situ dan juga psikolog serta pendamping keluarga. Tidak diperbolehkan ada interaksi dengan pihak luar. Hal ini semata tidak lebih untuk pemulihan psikis, apalagi setelah menjalani operasi amputasi juga pemulihan kesehatan, pemulihan psikis, dan itulah yang difokuskan oleh keluarga korban. Jadi memang keluarga saat ini fokus untuk pemulihan psikis korban pasca operasi amputasi yang dijalaninya. Dan untuk kasus hukum, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. BT yang merupakan siswi Madrasah Sanawiyah di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, mengalami perundungan di sekolahnya pada 8 Juni 2022. Ia dianiaya oleh beberapa orang hingga mengalami sakit perut. Karena sakit yang tidak tertahankan, ia dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang nyawanya tidak tertolong.
Berdasarkan dua contoh kasus tadi, bisa dilihat bahwa bullying selalu membawa dampak negatif. Bullying tidak akan pernah membawa dampak positif. Faktor yang menyebabkan terjadinya bullying adalah pelaku bullying biasanya pernah menjadi korban kekerasan atau sering melihat kekerasan melalui orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua yang selalu bertengkar. Pelaku biasanya melakukan bullying sebagai bentuk untuk balas dendam terhadap masa lalunya. Bisa juga karena ia merasa tidak percaya diri. Karena dengan melakukan bullying, ia mendapatkan kepercayaan diri itu karena merasa memiliki kekuatan untuk mendominasi orang lain. Jika kamu sebagai korban bullying, jangan pernah takut untuk cerita kepada orang yang kamu percayai, karena mereka pasti memiliki cara untuk menghentikan itu. Jika kamu melihat temanmu sedang dibully di sekolah, segera hentikan. Jika kamu takut, kamu bisa langsung melaporkannya kepada gurumu.